Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam konten Hikmah Bercerita. Pada episode kali ini, kami akan membawakan materi yang berjudul Penghapusan Dosa dengan Puasa dan Meningkatkan Kualitas Diri dengan Mendekatkan Diri pada Ilahi. Yuk kita simak bersama-sama. Baiklah, sebelumnya puasa yang diwajibkan terhadap umat Islam yang beriman itu terjadi pada 10 Muharram atau yang sering kita kenal dengan hari Asyura. Nah, kapan diwajibkan puasa Ramadan itu sendiri? Puasa Ramadan diwajibkan terhadap orang-orang muslim pada tahun kedua Hijriah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Nah, puasa Ramadan itu sendiri diturunkan atau diwajibkan untuk orang-orang muslim secara bertahap, tidak secara langsung, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis para nabi. Nah, ada dalil-dalil yang mewajibkan untuk orang-orang beriman berpuasa di bulan suci Ramadan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manane wallahu alam bihaqiqatil murad. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, agar kamu semua bertakwa. Dari ayat Al-Quran tadi kita mengetahui bahwa kita selaku orang-orang muslim yang beriman diwajibkan untuk kita semua berpuasa. Agar apa? Supaya kita satu bisa lebih banyak belajar dari puasa tersebut. Salah satunya untuk meningkatkan kualitas diri, mengimprovisasi diri, meningkatkan kejujuran, kesabaran, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyadarkan kepada diri kita sendiri bahwa kita ini lebih baik daripada hewan. Dan juga harus kita ketahui ini diwajibkan seperti yang dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu atau umat-umat para nabi terdahulu, agar kalian bertakwa, agar kita semua selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Lalu apa sih keistimewaan puasa di bulan suci Ramadan? Nah, ini yang menarik. Salah satu keistimewaan puasa di bulan suci Ramadan adalah bisa menghapus semua dosa-dosa kita. Nah, tertarik atau tidak? Seperti yang dijelaskan dalam dalil ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu dunubahu ma taqaddama min danbihi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan beriman kepadanya dan juga mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus semua dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi itu semua manusia pasti yang diinginkan mereka semua itu adalah penghapusan dosa. Dengan apa yang sudah dilakukannya selama di dunia, pasti manusia tidak pernah luput dari dosa. Karena al-insanu mahalul khoto, manusia itu tempatnya dosa. Dan setiap manusia pasti mengharapkan penghapusan dosa itu sendiri. Makanya jangan sampai tidak puasa di bulan suci Ramadan. Saya mempunyai satu kisah inspiratif tentang puasa yang dikaitkan dengan ulat yang berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Seperti kita ketahui, anak-anak juga pasti tahu bahwa yang namanya ulat itu kecil dan juga menjijikan. Dan dia tidak bebas. Lalu si ulat berubah menjadi kupu-kupu yang bisa terbang indah. Kemanapun ia pergi bisa. Nah, perubahan ulat menjadi seekor kupu-kupu itu melalui masa yang sangat sulit, yang disebut dengan kepompong ataupun disebut dengan metamorfosis, perubahan dari suatu bentuk serangga ke bentuk serangga lainnya disebut metamorfosis, atau bisa dibilang juga ini adalah transformasi
yang tadinya ulat menjadi kupu-kupu melalui masa kepompong. Di mana melalui masa kepompong tersebut si ulat ditahan tidak makan, ditahan tidak minum, sangat menyakitkan. Begitu pula kita dengan orang yang sedang berpuasa. Orang-orang muslim yang sedang berpuasa itu menahan lapar, menahan hawa nafsu, keinginan, segala macamnya difokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah berpuasa dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah kupu-kupu, dari kisah ulat yang berubah menjadi kupu-kupu yang indah, itu kita bisa analogikan ya, bahwa kita manusia, orang-orang muslim yang menjalankan puasa, masa kepompong, masa hibernasi, masa transformasi untuk menjadi lebih baik, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih indah bagaikan kupu-kupu. Nah, baiklah, oleh karena itu mudah-mudahan kita selaku umat muslim yang beriman, mudah-mudahan iman kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi olehnya, selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kekurangan rizki atau apapun itu, dan mudah-mudahan dari hari ke harinya kita bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Seperti tadi, harapan kita bisa bertransformasi, meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita inginkan, keselamatan, kebahagiaan, dan apapun itu, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjaminnya. Segitu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semua kisah dan cerita dan juga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan pada episode kali ini. Mungkin itu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.